Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan, kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari pemerintah Indonesia melalui holding BUMN Pertambangan Main ID resmi mengambil alih 14% saham PT Vale Indonesia dan juga menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 34%. Komisi 7 DPR RI meminta standar tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan atau Environmental Social and Governance atau ESG yang selama ini sudah dipraktikkan PT Vale Indonesia harus tetap dijalankan. Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN Pertambangan Main ID resmi mengambil alih 14% saham PT Vale Indonesia dan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 34%. Komisi 7 DPR RI meminta standar tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan atau Environmental Social and Governance atau ESG yang selama ini sudah dipraktekkan PT Vale Indonesia harus tetap dijalankan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan PT Vale Indonesia sudah membuktikan beroperasi dan berproduksi dengan menerapkan prinsip ESG secara ketat. Pertambangan satu kekayaan kita yang harus kita kelola dengan baik, dengan menekankan dengan ketat tentang ESG, environment yaitu lingkungan, sosial ini menyangkut tentang bagaimana kemanfaatan baik secara nasional memberi nilai tambah ekonomi maupun bagi lingkungan di mana tambang itu berlangsung juga memberi efek ekonomi yang langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, Presidir PT Vale Indonesia Febriani Edi menyampaikan perubahan struktur organisasi tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya divestasi saham, diharapkan terjalin kerjasama yang lebih baik antara PT Vale Indonesia dan Main ID. Terima kasih juga dapat dukungan dari DPR RI untuk pertambangan berkelanjutan PT Vale. Tentunya tadi juga sudah dengarkan bahwa yang baik tetap akan dipertahankan, bahkan harus lebih baik lagi ya. Jadi kita komit untuk hilirisasi nilai tambah di Indonesia, tetapi harus dilaksanakan dengan berkelanjutan. Dan kita juga komit untuk terus meningkatkan komitmen kita di lingkungan sosial dan tata kelola. Dari Sulawesi Selatan, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 2 DPR RI yang menilai pemberian izin pengelolaan tanah kepada perusahaan harus dievaluasi agar pemberian izin benar-benar efektif. Selain itu, pemberian akses kepada warga terhadap tanah produktif yang bisa digunakan juga harus berimbang demi kesejahteraan masyarakat. Komisi 2 DPR RI menilai pemberian izin pengelolaan tanah kepada perusahaan harus dievaluasi. Hal ini agar pemberian izin benar-benar efektif. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan yang bagus. Karenanya masyarakat setempat juga berharap bisa turut mengelola dan mendapat keuntungan ekonomi. Saya kira harus ada win-win solution gitu kan. Ini kan terkait juga soal akses terhadap tanah-tanah produktif yang bisa didayagunakan oleh warga untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan ekonominya. Jangan dong semua diserahin keluar gitu. Keluar dari orang luar yang datang ke sini untuk usaha untuk nanam investasi. Ya orang sini juga kasih kasih ruang, kasih kemudahan, ya saya nggak menyebut privilege ya, tapi ya keadilan lokal aja harus ditegakkan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra mengatakan, pemberian izin pengelolaan tanah harus dievaluasi, baik yang diberikan untuk perusahaan, masyarakat, maupun yang dikelola sendiri oleh pemerintah. Jadi pemberian izin kepada perusahaan terhadap pengelolaan tanah ini harus benar-benar dievaluasi. Jangan sampai perusahaan kita berikan luasan puluhan hektar tapi tidak terkelola, yang kemudian masyarakat hanya mendapatkan sedikit dan itu terkelola dengan baik. Nah ini mari kita atur dengan baik bagaimana tujuan kita memberikan hak pengelolaan tanah ini bisa meningkatkan atau percepatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Dari Kalimantan Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengatakan seharusnya pemerintah memasukkan formasi guru bahasa daerah ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 karena bahasa daerah itu merupakan suatu identitas dan kearifan lokal suatu daerah. Ya, dan untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menyayangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan tidak diimbangi dengan penggunaan bahasa daerah. Hal itu disebabkan karena tidak adanya formasi tenaga pengajar bahasa daerah yang masuk dalam undang-undang tersebut. DPR RI menyayangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan tidak diimbangi dengan penggunaan bahasa daerah. Hal itu disebabkan karena tidak adanya formasi tenaga pengajar bahasa daerah yang masuk dalam undang-undang tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengatakan seharusnya pemerintah memasukkan formasi guru bahasa daerah ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Karena bahasa daerah itu merupakan suatu identitas dan kearifan lokal suatu daerah. Ini kalau undang-undang bahasa daerah ini hadir, berarti dibutuhkan universitas atau kampus-kampus yang masih punya prodi bahasa daerah itu. Makanya tadi saya tanya apakah ada? Ada, alhamdulillah. Kalau Bandung mungkin Jawa Barat masih punya. Tapi bagaimana dengan daerah yang lain? Yang ada bahasa daerahnya tapi universitasnya tidak mengajarkan prodi itu. Yang ngajar nanti siapa kan itu kan? Nah jadi itulah yang membuat saya tadi bertanya setelah dia belanja masalah ini membuat kita berpikir kan. Oh, karena membuat undang-undang itu harus komprehensif, dia harus berpikir tentang solusi yang betul. Karena undang-undang ini untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk satu sudut saja. Nah, jadi menurut saya bahwa tugas juga Komisi 10 untuk memikirkan kalau memang ada bahasa daerah harus disiapkan infrastrukturnya. Lebih lanjut, Rano berharap undang-undang ini bisa melestarikan kebudayaan suatu daerah. Mengingat hal ini sejalan dengan semangat pendiri bangsa Indonesia melalui Trisaktinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyoroti maraknya produk obat dan makanan yang dijual bebas secara daring. Mengingat masih banyak obat dan makanan yang dijual secara daring, ini masih belum memiliki label aman untuk dikonsumsi masyarakat. Komisi 9 DPR RI menyoroti maraknya produk obat dan makanan yang dijual bebas secara daring. Mengingat masih banyak obat dan makanan yang dijual secara daring belum memiliki label aman dikonsumsi masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati mengatakan, pengawasan BPOM terhadap produk makanan dan obat secara daring perlu diperkuat.
Dengan adanya e-commerce, masyarakat lebih bebas untuk membeli suatu produk, baik produk dengan label BPOM maupun tidak berlabel. Hal ini merupakan langkah penting untuk memberikan keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan maupun obat. Tadi kita evaluasi mengenai pengawasan secara daring untuk obat dan makanan yang kami rasa masih sangat lemah. Jadi dibutuhkan aturan-aturan atau regulasi yang memperkuat daripada sekarang yang sudah ada di BPOM ini. Jadi bukan hanya peraturan BPOM saja yang dibutuhkan, tetapi juga undang-undang yang lebih menguatkan atas pengawasan obat dan makanan yang secara daring. Dikarenakan kita melihat bahwa perubahan dari pola ya masyarakat sekarang ini kan lebih ingin melalui e-commerce dikarenakan lebih mudah, lebih praktis, tetapi juga masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mengenai apa saja yang harus dia perhatikan di dalam pembelian obat dan makanan secara daring itu. Selain fungsi pengawasan dari BPOM, masyarakat juga perlu untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk yang dijual bebas secara daring, yakni dengan memeriksa produk BPOM melalui situs resmi dan mengecek informasi nilai gizi pada label kemasan. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Sektor pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism di Provinsi Bali memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI mendukung peningkatan fasilitas sport tourism untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism di Provinsi Bali memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan fasilitas sport tourism untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan, sport tourism mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Bali. Pemerintah menyampaikan pertumbuhan sport tourism bisa mencapai 18,79 triliun rupiah pada tahun 2024. Untuk itu, sarana dan prasarana seperti stadion dan peralatan keolahragaan perlu ditingkatkan dan berstandar internasional. Di Bali juga menjadi salah satu tempat di mana sport tourism banyak berkembang ya, dan kita juga ingin mungkin nanti turnamen-turnamen mungkin yang mendatangkan klub-klub sepak bola dari negara lain itu juga bisa ya, bukan hanya konser ya, tapi juga sport ini menjadi sesuatu yang menarik ya, dan bisa mengundang juga pariwisata atau wisatawan untuk hadir ke Bali. Kita juga perlu mensupport situasi agar di Bali tetap aman ya, dan juga tadi sarananya memenuhi standar. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Sa'adudin berharap pemerintah harus terus bersinergi membangun fasilitas keolahragaan dan memberikan keberpihakan anggaran untuk mendukung atlet-atlet berprestasi dalam bidang olahraga. Ke depan dari dana DAK, dana BOS diberikan untuk daerah dan juga dana BOS untuk menggiatkan kegiatan olahraga, pembibitan olahraga di sekolah-sekolah ya, bagaimana diamanahkan di dalam undang-undang keolahragaan nasional. Dari Provinsi Bali, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, ternyata Indonesia menyandang gelar negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, yakni sebanyak 718 bahasa. Namun ironisnya, berdasarkan riset LIPI, 400 bahasa daerah diantaranya terancam punah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi 95% bahasa di dunia akan mengalami kepunahan di akhir abad 2021. Dengan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan.
Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa, kepunahan bahasa daerah terjadi karena minimnya regenerasi penutur. Para orang tua cenderung lebih memilih mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kepada anak-anak daripada bahasa daerahnya sendiri. Untuk hal itu pemerintah ini seharusnya gusar. Berbagai intervensi dan regulasi harus segera dibentuk untuk kembali menggencarkan penggunaan bahasa daerah. Dan mari kita saksikan informasi selengkapnya dalam Lensa Parlemen untuk Anda. Indonesia menyandang gelar negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, yaitu 718 bahasa. Namun ironisnya, berdasarkan riset LIPI, 400 bahasa daerah diantaranya terancam punah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi 95% bahasa di dunia akan mengalami kepunahan di akhir abad 21. Kepunahan bahasa daerah terjadi karena minimnya regenerasi penutur. Para orang tua cenderung lebih memilih mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kepada anak-anak daripada bahasa daerahnya sendiri. Gempuran globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bukan hanya membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menggerus penggunaan bahasa daerah. Padahal bahasa daerah merupakan identitas, dan punahnya bahasa daerah bisa berdampak pada kepunahan suatu peradaban. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah gusar. Berbagai intervensi dan regulasi harus segera dibentuk untuk kembali menggencarkan penggunaan bahasa daerah. Berbagai inovasi harus dilakukan untuk menjadikan pembelajaran bahasa daerah kian menarik dan menyenangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai platform yang digandrungi generasi milenial dan generasi Z seharusnya bisa dimaksimalkan untuk melestarikan bahasa daerah. Karena kan kita ingin memberikan pembelajaran itu kepada anak-anak dari mulai PAUD dan anak-anak muda. Jadi pendekatannya juga harus disesuaikan sehingga menarik bagi mereka untuk mau belajar. Anak-anak dan kaum muda saat ini hampir tak mengenal bahasa daerahnya karena dinilai kurang menarik dan tidak penting untuk dipelajari. Komunikasi sehari-hari pun dilakukan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang sedang viral di media sosial. Sudah saatnya pemerintah melakukan berbagai terobosan. Pasalnya, cara-cara konvensional tak lagi diminati generasi saat ini. Karenanya, inovasi harus dilakukan. Misalnya dengan berkolaborasi dengan public figure dan influencer untuk membuat konten-konten menarik sebagai promosi dan media pembelajaran bahasa daerah. Dan ini saya sampaikan juga dengan Kepala Badan Bahasa ketika kita ada seminar di London waktu itu, saya sampaikan kepada para pengguna bahasa Indonesia di Eropa dan di belahan Afrika. Saya sampaikan pendekatan yang sama. Bagaimana mungkin kita mengedepankan bahasa daerah, tapi cara-caranya masih cara-cara jadul. Ya pemirsa, di era globalisasi ini tentu financial freedom seringkali menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi banyak kalangan, termasuk bagi para anak muda. Ya, setuju sekali Elisa, karena memang melakukan pengeluaran tanpa harus mengkhawatirkan keadaan keuangan nih tentunya menjadi impian bagi banyak orang, dan salah satunya melalui berinvestasi. Ya, meskipun terdengar simpel, mencapai financial freedom tentunya melalui investasi ini tidaklah mudah. Lalu pemirsa, bagaimana cara kita untuk dapat mencapainya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, tadi Elisa sudah sedikit menyebutkan terkait dengan financial freedom. Ini harus diiringi juga dengan persiapan dan perencanaan yang matang dalam mengelola keuangan. Dan tentu selain itu dalam berinvestasi pun kita harus melakukannya dengan tepat guna meminimalkan kerugian di kemudian hari. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan terkait bijak berinvestasi, capai financial freedom dalam segmen Intips berikut ini. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Bahkan perencanaan keuangannya sudah sampai di tahap menentukan usia untuk mencapai financial freedom. Slogan "Biarkan uang yang bekerja untuk kita" seakan menjadi tren, mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi tak mau ketinggalan. Tapi tahu dong ya, kalau nggak bijak berinvestasi, bukannya untung, malah buntung nih pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Kenali skala resiko. Berinvestasi tentu punya resiko pemirsa. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi resiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Tiap individu tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap resiko investasi. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan resiko yang lebih tinggi untuk mencapai potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun potensi keuntungannya lebih rendah. Setiap jenis investasi memiliki skala risiko yang berbeda. So, pilih jenis investasi dengan skala risiko yang sesuai dengan tingkat toleransi kamu ya. Pahami jenis investasi. Setelah mengetahui skala risiko kamu, saatnya memilih jenis investasi yang sesuai. Jenis investasi beragam. Kalau dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah, properti, emas, dan logam mulia. Ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi ini sedang banyak digandrungi di era kini. Cryptocurrency, P2P lending, dan forex juga termasuk investasi. Wah, banyak ya. Itu kenapa penting untuk memahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian setiap jenis investasi. Memilih 2 atau lebih jenis investasi juga bisa membantu kamu mengelola resiko loh. Tentukan tujuan investasi. Tujuan yang jelas membantu kita konsisten berinvestasi. Tujuan investasi juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Bisa untuk jangka panjang seperti persiapan dana pensiun, jangka menengah untuk biaya pendidikan, atau jika tujuan investasi kamu hanya untuk berlibur,
berarti kamu berinvestasi jangka pendek. Menggunakan uang dingin. Jangan berinvestasi menggunakan dana yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu ya pemirsa. Kamu bisa gunakan dana lebih yang hanya akan berdiam di rekening kamu atau dana yang memang khusus kamu sisihkan untuk berinvestasi. Mencari banyak informasi. Dengan mencari banyak informasi, berdiskusi dengan investor lain juga akan membantu dalam memperbarui pengetahuan finansial kita. Berkonsultasi dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi keuangan kita juga tidak ada salahnya. Nah, itu tadi beberapa tips dalam berinvestasi yang bisa pemirsa terapkan. Yuk melek investasi sedari dini dan selamat berinvestasi dengan bijak. Ya pemirsa, itu tadi ada beberapa tips untuk berinvestasi. Alfat sendiri gimana? Udah mulai investasi di usia sekarang? Kayaknya udah mulai mencoba sedikit-sedikit Elisa di berbagai platform. Tentu, seperti yang disampaikan, salah satu tipsnya adalah kita harus memecahkan juga di mana kita berinvestasi. Betul. Mungkin satunya di emas, mungkin satunya di reksadana dan lainnya, Alfat ya. Dan pemirsa, tadi informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberi pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun DPR RI sedang memasuki masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan program-program terkait dengan kinerja DPR RI dan dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, dan Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.